Ternyata anak itu ternyata adalah anak berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana menanggapi opini masyarakat dan apakah perlu menjelaskan ke orang yang mungkin kok anakmu nakal sih orang semenung dikandani? Apakah itu perlu gitu? Karena sebagian orang masih menganggap anak berkebutuhan khusus itu aib. Jadi dia aja. Bagaimana menurut tanggapan Mbak Fi? Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Mbak Ivon. Ini adalah pertanyaan yang luar biasa, juga menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya teman-teman. Itu kayak kan dapat hadiah dong kalau udah nanya. Selamat ya. Oke, kalau kita berbicara dengan anak berkebutuhan khusus, sebenarnya dia itu anak spesial, Adita. Anak berkebutuhan khusus itu bukan berarti dia tidak normal, bukan. Dia itu dipilih oleh Allah untuk menjadi makhluk Allah yang baik, yang udah pasti dia punya surga. Itu kalau orang tuanya paham, kalau orang sekitar itu paham. Cuman problemnya di masyarakat kita itu masih banyak orang yang belum paham apa itu anak berkebutuhan khusus, apa itu anak istimewa atau anak spesial. Karena mereka memang Allah mentakdirkan itu. Dan saya ucapkan selamat buat para ibu yang memiliki anak spesial. Kenapa? Karena Allah sudah memilihmu, berarti kamu adalah perempuan yang hebat dan kuat untuk membersamai makhluk Allah itu, amanah Allah itu, karena ada surga di situ jika kamu ikhlas, jika kamu bersungguh-sungguh membersamainya. Kenapa? Karena tidak semua orang tua mampu membersamai. Karena banyak juga yang malu, seperti yang Mbak Ivon tadi sampaikan. Dia bahkan menyembunyikan anaknya itu. Padahal kalau di Malang, kalau misalkan di sini ada yang punya anak berkebutuhan khusus, di Malang ada komunitasnya. Dan mereka bisa loh diasah skillnya. Ada yang jadi model, Kadita jadi fotografer, ada yang jago gambar, robotik, keren. Ini kenapa? Sebenarnya memperlakukan anak ABK itu sama aja. Cuma kadang-kala memang ada orang yang nggak paham. Itu biasanya orangnya low learner ya, uneducated gitu Kak Dita. Jadi edukasinya dia tuh agak gimana gitu. Jadi dia tidak mampu memahami ini makhluknya Allah yang harus kita hormati apapun kondisinya. Nggak ada orang tua yang mau kok. Kalau request kita ada nggak sih yang mau? Ya Allah saya mau anak ABK, ada nggak? Nggak ada. Itu hanya dipilih aja sama Allah. Kenapa? Karena perempuan dan bapaknya mampu. Mereka adalah laki dan perempuan kuat yang akan mendidik anak tersebut. Kenapa tidak semua orang memiliki anak ABK? Namun kadang-kala memang ada orang yang julid dan menganggap itu nakal. Sebenarnya nggak ada kok anak nakal itu. Sebenarnya nggak ada anak nakal, karena fitrah anak terlahir itu putih bersih. Dan fitrahnya anak itu baik. Anak menjadi tidak baik, menjadi hitam, abu atau apa segala macam, itu lingkungan yang menciptakan. Kenapa saya sampaikan tadi, saya garis bawahi bahwa baik anak kita saja tidak cukup kalau anak tetangga kita tidak baik, lingkungan kita tidak baik. Kenapa? Karena lingkungan bisa membentuk karakter manusia itu sendiri. Jangankan anak yang masih usia di bawah 12 tahun atau balita, yang sudah kuliah saja banyak yang terbentuk oleh lingkungan baru. Pernah dengar nggak katanya kuliah tapi sampai selesai ternyata dia di DO? Dia ternyata nggak pernah masuk kuliah. Ada pernah dengar nggak cerita-cerita kayak gini? Banyak ya, dia membohongi orang tuanya. Kenapa? Dia salah berteman, dia salah lingkungan, akhirnya dia terbawa. Mungkin di keluarganya dia anak yang baik, anak yang manis, tapi dia tidak memiliki fondasi yang cukup saat dia bertemu dengan masyarakat baru, dengan lingkungan baru. Maka lingkungan tersebut membentuk dia menjadi orang seperti yang dia ikuti. Makanya sekarang kita dikit-dikit sering mendengar orang bunuh diri, remaja bunuh diri gitu ya. Zaman sekarang tuh bunuh diri kayak solusi banget gitu kan. Ya karena itu mereka tidak punya pendirian, karena mentalnya tidak tangguh, tidak terbentuk dengan baik. Dan ini terjadi pada Gen Z. Dan ini adalah PR kita para orang tua.